Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Akan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hitler Madaul. Saya Rasya Katesina. Saya Sinta Lestari. Saya Melisa Hussein Sadam. Sebelum kita masuk ke dampak, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu korupsi. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Berdasarkan hasil pemantauan tren penanganan korupsi di Indonesia pada tahun 2022, ICOI mencatat terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negara mencapai 33,6 triliun. Dari perlakuan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, akhirnya muncullah berbagai banyak dampak. Salah satunya yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat diantaranya 1. Naiknya harga jasa dan pelayanan publik. Korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang dibebankan pada pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini menyebabkan naiknya harga jasa dan pelayanan publik. Mengapa demikian? Ya, hal ini dikarenakan harga yang ditetapkan tersebut harus dapat menutupi kerugian akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah pada korupsi. Kedua, pemberantasan kemiskinan berjalan lambat. Upaya untuk mengatasi kemiskinan tidak berjalan optimal. Hal ini karena faktor pendanaan, pendataan, kelembagaan, dan masalah koordinasi. Karena korupsi permasalahan untuk pengentasan kemiskinan itu akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri, hal ini terhambat oleh kendala kemampuan, teknis pendanaan, masalah-masalah lain yang kemudian membuat penduduk miskin semakin bertambah. Poin yang ketiga yaitu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Rakyat miskin mendahulukan kebutuhan pokok untuk makanan sehari-hari daripada untuk sekolah atau untuk hal-hal lain di luar kebutuhan pokok mereka. Sehingga jasa pendidikan, rumah layak huni, kesehatan, informasi, hukum, dan sebagainya semakin sulit diakses oleh masyarakat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan semakin terbatas, akibatnya rakyat miskin tidak memiliki pekerjaan, sehingga selalu dalam kondisi miskin menciptakan lingkaran setan atau lingkaran kemiskinan. Yang keempat yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparansi Internasional, korupsi sangat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas kejahatan. Semakin tinggi korupsi, maka angka kejahatan yang terjadi juga semakin meningkat. Maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan melemah. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka masyarakat akan makin percaya pada hukum dan hal ini akan bisa mengurangi angka kriminalitas. Yang kelima adalah korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kiat membuat sifat kebersamaan dan gotong royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.